Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan mutolaah kitab Fathul Qorib. Kemarin kita sudah sampai di pembagian air yang ketiga, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan ada dua macam. Yang pertama adalah air yang mustakmal. Yang kedua adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampuri sesuatu yang suci, dan berubahnya sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Nah, sekarang kita ke qauluhu waqtaroza biqaulihi. Ini pengecualian dari hal-hal yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtaroza dan mengecualikan. Siapa Mbah Musonef mengecualikan biqaulihi dengan perkataannya Mbah Musonef, rupanya perkataan kholatahu, dawuh kholatahu. Kemarin ada lafal kholatahu yang artinya air itu berubah sebab tercampuri sesuatu yang suci. Nah, kholat bahasanya menggunakan kholat atau mencampuri ya. Mengecualikan anit tohiri dari sesuatu yang suci, sifatnya tohir al-mujawiri yang mendampingi ya. Jadi sesuatu yang mencampuri dengan mendampingi itu berbeda. Kalau mukholid itu mencampuri, kalau mujawir itu sesuatu yang mendampingi. Anit tohiri dari sesuatu yang suci, al-mujawiri yang mendampingi, lahu terhadap air. Fa'innahu mangkat sesungguhnya air yang terdampingi sesuatu yang suci walaupun sampai merubah ya. Fa'innahu maka sesungguhnya air yang terdampingi sesuatu yang suci dan sampai merubah salah satu sifatnya, iku bakin masih tetap ala tohuriyatihi atas sifat mensucikannya si air tersebut. Walaupun ada opo at-taghayyuru perubahannya iku kasiron banyak. Air yang mendampingi sesuatu yang suci yang mendampingi, misalkan di sebelah air, misalkan di sebelah sungai ada pohon yang besar yang mendampingi air dan itu tidak bisa terlepas, atau memang pada umumnya ada pohon-pohon yang mendampingi air dan itu bisa merubah air, perubahannya banyak, itu masih walaupun berubah banyak itu masih dikatakan air yang suci, mensucikan, artinya masih bakin ala tohuriyati walaupun perubahannya banyak, walau kana at-taghayyuru katsiran. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghna al-ma'u anhu. Wa kadza dan juga masih suci mensucikan atau masih bisa mensucikan opo al-mutaghayyiru air yang telah berubah bi mukhalitin sebab sesuatu yang mencampuri. Sifatnya mukholid la yastaghni yang tidak membutuhkan atau tidak bisa lepas ya. La yastaghni yang tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar opo al-ma'u air nganhu saking mukholid. Nah, kalau kemarin mukholid itu bisa merubah air dan air itu menjadi suci tidak mensucikan, tapi kalau yang mukholid yang la yastaghni an al-ma'u anhu, ini adalah mukholid yang memang selalu ada pada diri air, tidak bisa lepas dari air. Nah, kalau air berubah sebab mukholid yang la yastaghni al-ma'u anhu, maka ini masih suci mensucikan. Contohnya apa? Katinin, seperti halnya tanah ya. Tanah, air itu pasti di dalamnya ada tanah kan. Nah, walaupun berubah ya, karena yang merubah adalah tanah, yaitu setemu kholid, tapi yang la yastaghni al-ma'u anhu, maka air itu masih suci mensucikan. Wa tukhlabin dan ganggang wama dan apa-apa silahnya ma fi maqarrihi yang ada di diamnya air, wama marrihi dan di tempat lewatnya air. Wama dan apa-apa silahnya ma fi maqarrihi yang apa-apa yang ada di tempat diamnya air, wama marrihi dan apa-apa yang di tempat lewatnya air. Sesuatu yang di dalam air, batu atau lumut, ganggang,
terus tanah, misalkan kayak sungai kuning karena tanah di dalamnya yang membuat kuning atau yang membuat berubah salah satu sifatnya, maka sesuatu air itu masih suci, mensucikan ya, karena itu termasuk mukholid yang memang tidak bisa dihindari, keberadaannya tidak bisa dihindari, memang selalu ada, itu masih suci, mensucikan. Itu selesai pembagian air yang ketiga. Wal kismu, adapun pembagian sifatnya kismu arabiu yang keempat, iku ma'un najsin adalah air najis. Air mutanajisun maksudnya air mutanajis. Yang keempat, pembagian air keempat adalah air yang najis atau lebih tepatnya air mutanajis. Wa utai mutanajis iku kismani, ada dua pembagian. Ahaduhuma, adapun salah satu dari kismani iku qalilun, air yang sedikit. Artinya air yang mutanajis ini bisa berasal dari air yang sedikit. Qalilun ahaduhuma, adapun salah satu dari pembagian air mutanajis yang dua iku qalilun, air yang sedikit. Wa huwa utawi air qalil alladzi iku alladzi wa huwa utai qalil iku alladzi banyu qalil, sila alladzi halat yang menyampur atau yang jatuh fihi di dalam alladzi opo najasatun najis, taghayyaro sama saja berubah, amla atau tidak berubah. Nah, yang pertama, air yang mutanajis bisa berasal dari air yang sedikit. Kalau air yang sedikit terus tercampuri najis, baik berubah atau tidak berubah, maka langsung seketika itu menjadi najis walaupun tidak berubah ya. Wahwa utawi alladhi aywal halu, maksudnya keadaannya iku annahu, sesungguhnya air iku ma'un, air dunal kulatani, yang kurang dari 2 kulah. Nah, air yang sedikit itu air yang kurang 2 kulah, ketika kemasukan najis langsung otomatis menjadi mutanajis walaupun tidak berubah. Wa yustasna, dan dikecualikan min hadal kismi, dari pembagian ini opo sing dikecualikan al-maitatu, bangkai. Tadi kan kecampuri atau terjatuhi najis ya. Nah, kalau terjatuhi bangkai yang jenis ini maka berbeda hukumnya. Yang bagaimana? Wa yustasna, dan dikecualikan artinya tidak menjadi najis, min hadal kismi, dari pembagian air mutanajis opo sing dikecualikan al-maitatu, bangkai, allati, bangkai, silahilati ladama, yang tidak ada darah, iku mawjud laha, bagi bangkai, sailun, yang mengalir, ngindakot liha, ketika dibunuh atau dimatikan, ngindakot liha ketika membunuh bangkai tersebut tidak keluar darah, ausaki odwin, atau dibelah anggotanya minha, dari maitah. Contohnya kadubabin, seperti lalat. Jadi yang najis kok mencampuri air sedikit langsung najis, itu dikecualikan dari itu ya. Ini bangkai yang tidak keluar darah ketika meninggal, ketika mati, ataupun ketika ketika disigar anggotanya, seperti lalat itu kan tidak keluar darah ya. Nah, itu dimakfu, artinya tidak membuat mutanajis, air yang sedikit. Tapi ada qayyidnya, bangkai yang tidak punya darah ketika dipotong itu akan dimakfu illam tutrah, ketika tidak sengaja ditenggelamkan opo bangkai tersebut fihi, di dalam air, walam tughayyirhu, dan tidak merubah opo bangkai tersebut hu, ing air. Nah, ada 2 qayyid ya, tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah air. Misalkan air kopi ini ya, air kopi, air yang sedikit ya, kurang dari 2 kulah, kemasukan bangkai lalat atau bangkai semut, maka tidak menjadi mutanajis, masih tetap suci, asalkan masuknya bangkai tersebut tidak sengaja dan tidak sampai merubah salah satu sifat air. Selanjutnya, wakada, dan iku seperti dikecualikan an-najasatu, utawi najis, allati, najis,
silahnya alati layudrikuha at-torfu, sila alati layudrikuha yang tidak menemukan ha ing najasah opo at-torfu peninggal atau penglihatan mata. Fakulun maka setiap minhuma dari maitah ladama dan najasah alati layudrikuha at-torfu iku la yunajisu tidak bisa menajiskan opo kulun alma ing sesuatu yang cair. Yang kedua pengecualian lagi adalah najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, misalkan air kencing yang sedikit yang mancrutan, itu ini kayak kena kayak enggak. Kalau sudah yakin kena dan dilihat maka bisa menajiskan, misalkan mengenai air ada di sebelahnya ya. Tetapi kalau tidak bisa dilihat oleh mata, memang tidak benar-benar tidak melihat ya, bukan pura-pura tidak melihat, maka itu dimakfu. Ketika benar-benar mata itu tidak melihat semata-mata dan keyakinan kita juga tidak masuk ke air tersebut, si najis itu ya, maka itu dimakfu. La yunajisu al-ma'i'a. Ada pengecualian lagi, wa yustasna dan dikecualikan aidon juga opo suarun, beberapa contoh sifatnya suarun madkuratun yang disebut fil mabsutati pada kitab-kitab yang lebar penjelasannya. Ada pengecualian lagi yang banyak di kitab-kitab yang tebal ya. Wa asaro dan memberikan isyarah sopom musonef lil kismi terhadap likismisani terhadap pembagian yang kedua dari mutanajis. Tadi kan mutanajis ada dari dua ya, yang pertama dari kolil, ini yang kedua nih. Minal kismi dari pembagian sifatnya kismi arrobi yang keempat bikolihi dengan perkataannya musonef rupane kal aukana atau ada opo air iku kasiron banyak kulateni yo dua kulah faksaro maka lebih akeh fataghayyara maka jadi berubah yasiron dengan perubahan sedikit au kasiron atau perubahan yang banyak. Air yang mutanajis bisa dari air yang sedikit tadi. Nah yang ini bisa juga dari air yang banyak. Banyak itu lebih dari 2 kulah. Lalu berubah fataghayyara, lalu berubahlah air yang lebih dari 2 kulah itu, baik perubahannya sedikit atau banyak. Maksudnya berubah salah satu sifatnya. Walaupun banyak, kalau kejatuhan najis dan berubah, maka air itu menjadi mutanajis. Wal kulatani adapun yang dinamakan 2 kulah iku khomsumi atiritlin 500 ritel ba'dadiyin kang bangsa ba'dad. Takriban kelawan kira-kiranya fil asohi menurut kaul yang lebih sahih. Fihima di dalam kulataini. Fihima di dalam kulataini. Waritlu adapun ritel sifat ritel al-Baghdadiyu yang bangsa Baghdad, ritel bangsa Baghdad. Indan Nawawi menurut Imam Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniyatun dan 8 wa isruna dan 20. Tadi kan 2 kulah itu 500 ritel kota Baghdad ya, kira-kiranya 500 liter. Nah ritel Baghdad menurut Imam Nawawi itu 128 dirham. Apanya? Iku mi'atun 100 wasamaniyatun dan 8 wa isruna dan 20 128 apanya dirhame wa arba'u asba'in dirhamin wa arba'atu asba'i dirhamin dan 4/7 dirham, artinya 128 lebih 4/7 dirham. Nah itu kira-kiranya segitulah. Wataroka dan meninggalkan sopo al-musannifu mbak musannif kisman ing pembagian sifatnya kisman khomisan yang kelima. Wahuwa utai pembagian yang kelima iku al-mau air, sifatnya air al-mutahhiru yang mensucikan, al-haramu kang haram. Sebenarnya ada pembagian air yang kelima tetapi tidak menyebutkan Mbah Musonif kitab takrib. Di kitab
Fathul Qorib ditambahi yang kelima. Apa itu? Al-ma'u al-mutahhiru al-haramu. Air yang suci mensucikan tetapi haram menggunakannya. Seperti apa air yang suci mensucikan tapi haram? Kal wudu'i, seperti hanya wudu, bima'in, dengan air sifatnya ma'in maghsubin yang khusub, al musabbalin, atau air yang disiapkan lisurbi untuk minum. Jadi air yang kelima yang suci mensucikan tapi haram adalah air yang digunakan berwudu, itu air khuzub. Khuzub kan belum meminta izin ya kepada yang punya, ataupun menggunakan air yang memang khusus disediakan untuk minum. Kalau yang tidak khusus ya tidak. Kalau yang khusus digunakan untuk minum, maka itu haram menggunakan air tersebut. Kalau aqua galon tidak khusus ya, kecuali orang yang sudah beli galon dan ini diklaim ini saya beli galon ini khusus untuk minum, itu baru ya. Tetapi kalau dari pihak aqua atau galon ya, itu tidak mengkhususkan, dia boleh beli ini, boleh untuk masak, boleh untuk mandi sebagainya, boleh, berarti tidak khusus. Nah itu boleh berarti, atau tidak haram. Yang haram adalah ketika menggunakan air yang memang air itu khusus disediakan untuk minum. Nah, mungkin itu pembahasan tentang bab macam-macam air. Alhamdulillah udah selesai. Kalau banyak kekurangan, kesalahan mohon dikoreksi, baik dari segi pembacaan atau pemahaman saya, dan insya Allah kita besok melanjutkan ke fasal yang selanjutnya. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.